Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Belva Nadindra Fitri dengan NIM 26050122130039 dari kelas Oceanografi A. Di video kali ini aku bakal nunjukin gimana sih caranya kita ngolah interpolasi dalam data 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 curah hujan di bulan Februari tahun 2022. Nah, yang pertama kita buka Google atau terserah alat mesin pencari intinya. Kita ketik chips. Nah, kita ketik chips. Terus nanti tampilannya bakal seperti ini. Kenapa sih kita harus dari chips? Karena chips ini tuh laman yang isinya data-data estimasi curah hujan ataupun data-data curah hujan yang ada dari tahun 1981. Kemudian kita masuk ke webnya, tampilannya bakal begini. Nah, di akses ini kita punya banyak kesempatan buat akses berbagai data. Kita bisa akses data curah hujan, bisa akses data estimasi iklim, terus kita juga bisa akses data climate service ataupun early warning. Tapi di sini kita perlunya data yang di sini. Pencet, tunggu sebentar. Itu tampilannya tuh begini. Ya kan datanya banyak banget. Nah, global monthly ada yang udah diareain khusus gitu. Ini yang global, ada yang ini data Afrika sama data Indonesia juga. Kita perlu data Indonesia, jadi kita pencet yang monthly ini. Nah, tampilannya begini, kita pencet lagi. Yang bills kita pencet. Nanti tampilannya begini. Nah, lihat. Banyak banget. Datanya dari tahun 1981 bulan Januari sampai data yang hari ini atau data bulan lalu bulan 8 berarti bulan Agustus. Nah, tapi di sini kita bakal gunain data tahun 2022 bulan Februari. Ini kita pencet kalau kita pengen ngunduh datanya. Tapi karena aku udah unduh datanya duluan, jadi aku bakal nunjukin bentuk datanya gimana. Datanya itu nanti bakal berbentuk RAR. Dan kita harus kompres datanya sehingga menampilkan folder baru. Nah, udah. Langkah selanjutnya kita buka ArcMap. Di sini kita buka ArcMap untuk proses pengolahan datanya. Nah, ini kita close. Nah, ini aku tadi habis buka dan ngolah datanya coba-coba. Jadi yang Toolbox-nya belum aku close. Yang pertama tuh kita lakuin add data dari data yang udah kita download sebelumnya. Nih, kita add data di sini. Double klik aja nggak apa-apa. Ini kita full extend karena datanya miring. Nah, di sini nampilin data seluruh Indonesia. Di situ kita buka ArcToolbox. Nah, ini aku udah kebuka ArcToolbox-nya duluan. Habis itu kita ke Spatial Analysis Tools, kita ke Map Algebra, kita raster kalkulator. Di sini banyak kan conditionalnya yang mempermudah kita buat ngeset petanya. Kita pencet set now, terus kita pencet ini layers-nya, layers yang udah kita olah ini. Kita masukin bukan kita olah. Nah, di sini nih, kita di belakang komanya kita add lagi layers-nya. Outputnya jangan lupa kita ubah. Tunggu sebentar karena emang
proses buat add outputnya ini agak lama. Nah, kita nge-save di sini kan. Jadi kita tulis aja gini. Itu karena aku tadi sempat ada error dan ada problem, jadi ini kita ganti nama biar nggak riwah. Kita save aja. Terus kita oke. Oh, lupa juga ngabarin proses yang tadi itu dilakukan itu untuk mengubah ini low ini menjadi 0. Karena kalau low-nya itu minus, itu berarti kita bakal kesusahan karena itu ada dalam laut. Dan data cheat ini cuma menampilkan bentuk di permukaannya aja. Dan lebih sering nampilin data daratan. Nah, jadi kan ini udah selesai, kita close lagi. Kita unchecklist aja dan kita ubah color rem ini. Yang lucu-lucu boleh. Nah, ini. Nah, terus kita di sini kan datanya itu masih berbentuk data raster ya. Nah, data raster tuh masih kayak pixel-pixel gini. Jadi karena masih dalam bentuk pixel, kita ubah ya, kita ubah datanya ke point atau titik. Nah, di sini kita ke conversion tools. Dari conversion tools nih ada banyak ya. Buat convert datanya itu, kita ke from raster, terus raster to point. Nah, di sini ada input raster, kita input data yang baru data yang udah kita olah. Ini value biarin aja, kita ubah outputnya. Kita ubah output, ini berarti jadi titik. Nah, jadi tuh data ini nih, restart to point itu bakal mengubah datanya menjadi bentuk shapefile. Nah, jadi di sini kita ubah juga namanya kan tadi aku juga udah nyobain. Kita save. Oke aja, tunggu sampai proses ini selesai. Agak lama banget. Nah, udah selesai. Datanya tuh udah berubah jadi titik-titik ini. Habis itu kita lanjut buat melakukan eh project data kita. Kita ke Artbox, terus kita cari gimana ya? Oh, bukan. Kita masih ke mana ya? Nah, data management tools. Nah, di sini kan banyak banget ya jenis-jenis datanya. Terus kita ke projection and transformation karena emang kita pengen ngelakuin project titiknya tadi. Di sini kita pencet. Ah, aduh. Bentar. Tapi sebelum kita lakuin ini, aku mau ngejelasin dulu. Jadi kan di sini itu datanya masih udah berupa titik. Cuma datanya itu masih belum punya koordinat sistem. Nah, lihat ini masih undefined, undefined. Terus eh kita cancel aja karena kita mau ngubah ke project ini. Tujuan project ini adalah buat masangin si titik koordinat itu. Kita ini masukin. Ini emang suka begini. Jadi yang pertama itu kita bakal koordinat pertama buat XY sistemnya ini WGS 1984. Aduh, pencet. Nah, udah terus output
koordinatnya itu karena Pulau Saram itu adanya di titik koordinat south southern southern yang 52 S. Nah, ini atau kalau biar lebih valid bisa kita cek dulu di Google. Nah, kita cari UTM. Nah, ini aku udah nyari tadi. Buat mastiin aja ke yang lain juga. Nah, ini dari WordPress aja udah nunjukin kalau WJS-nya itu di 52 zona selatan. Udah kayak begini, langsung kita klik OK. Karena, bentar, nggak, kita ini, output output datasetnya belum kita ubah. Kita ini masukin output datasetnya itu di sini. Terus kita klik OK. Tunggu sampai ini proses di bawah ini selesai, benar-benar selesai. Yeah, it's so bad, it's good. Menggama menjumpai besar statistik. My God, I love it. Terore kitchen bomb. Kadang jangan Raja di pinangnya gitu. Sunshine full of day. La 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 la. Lama amai. Nah, akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Karena udah selesai kita singkirin atau boleh di close karena nanti bisa muncul juga lagi. Karena di sini tuh nggak muncul otomatis dari data yang udah kita unduh itu. Kita add data lagi buat add si project tadi. Nah, ini dia. Kita ini unchecklist aja. Kita ubah di sini buat ini kan tiba-tiba hilang ya. Nah, cara buat munculin lagi tuh tinggal kita gini aja. Dan juga kita add lagi data Indonesia, apa namanya? Indonesia distrik. Nah, udah tuh. Kita minimize dan kita tukar position ini. Mengapa dia tidak ingin muncul? Kenapa beda? Udah jujur aku juga bingung kenapa ini hilang sendiri dan aneh gitu. Bingung. Nah, ya Allah, mengejutkan sekali. Akhirnya dia muncul. Intinya seperti itu. Kita harus sabar ya guys. Nah, karena kita di sini, kita itu PJ Kasava, dan Kasava itu udah ditentuin bahwa kita bakal ngelakuin olah data di Pulau Seram. Nah, kita ke zoom terus zoom. Karena kalau misalnya kita mau, ya bisa sih dari sini, ya. Terus kita search, tapi karena tidak muncul ya nama-nama daerahku itu. Yang Pulau Seram inilah tidak muncul, jadi tidak perlu, kita nggak perlu pakai ini. No. Nah, ini Pulau Seram ada di sini. Kita zoom lagi. Nih, Pulau Seram itu eh kita on dulu bentar. Mana ayo, kamu nanti muncul. Udah, yang ini aja.
begitulah, karena ini nggak muncul, jadi kita lanjut aja. Kita ke sini, ke select feature. Ini tuh di pulau lain. Ini tuh area lain. Kita Pulau Serap itu ada di daerah sini. Bila aku tidak salah ya, coba nih lihat. Yuk, betul. Di bawah di bawah daerah Wahai. Wahai. Wahai dan dekat dengan si Bemu ini. Bemu. Nah, sini berarti di sini Wahai. Kita lihat lagi. Trust isu banget nih soalnya Bun. Bentar ya, Bun. Nah, ini berarti di sini. Kita select aja. Bentar aku masih bingung. Benar. Kita gini. Nih, Nah, salah tuh. Kita gini ya. Kalau seram kamu tuh nyampe mana aku gue bingung. Bentar, aku bener gak ya kira-kira seperti itu. Kita geser deh biar tidak bingung. Kayaknya benar ya karena di sini tuh Wahai dan di situ tuh bemu. Udah kayak begitu. Lanjut. Bentar. Kita belum ubah WGS di layer. Kita cocokin. Play. Udah selesai. Naon akhirnya muncul sih. Udah. Kita lanjut ke art toolbox lagi. Kita ke art toolbox. Ini wajahku ada di sini. Sini aja lah. Kita ke sini. Spatial Analysis Tools. Dan kita pilih Interpolation. Pertama-tama kita akan melakukan IDW. Ini inputnya di sini. Z value ini grid. Terus output Nah, output cell ini 1000. Terus ininya output raster kita ke ininya udah aku siapin folder. Namain aja IDW bulan 2 sama NIM aku. Terus save. Di situ oke. Langkah itu dilakuin berulang-ulang ya, ke metode lain G juga gitu. Ini close aja deh. Aku puyeng. Nah, gitu ya. Biar tidak puyeng, kita close aja. Lanjut kita ke Kriging. Kita sama ini. Belum di input. Hai kamu. Nah, ini udah di input. Sama kayak tadi. Ininya tuh kuncinya itu ada di output cell size-nya ya, kawan-kawan. Jadi kita save ini ke astagfirullahaladzim. Ke folder yang ini, yang khusus si Kriging ini. Mana sih? Ini dia. Nah, Kriging. Malas ubah namanya. Kenapa ya? Kita ubah Kriging wae dong. Mengapa ya? Kenapa aku juga bingung. Gitu aja. Lakukan ke semua interpolasi inilah. Tapi kita cuma perlu ini natural neighbor, spline sama topo raster. Nah, biar memudahkan ya kita close dulu deh yang si Kriging ini buat kita ekspor datanya gitu. Ekspor data si
eh ekspor data dari interpolasi Kriging ini. Sebelum itu kita juga harus mengubah warna-warnanya ini menjadi warna curah hujan karena kita melakukan olah data dari curah hujan. Coba yang ini aneh, ternyata nggak apa-apa. Ini juga jangan lupa. Pokoknya yang ini. Tutup buat data curah hujan. Nah, ya. Terus kita ekspor dulu biar tidak apa ya, biar semua interpolasi itu kelihatan kalau kita udah melakukan interpolasi ini. Kita simpan aja PNG. Ini IDW, kita tahun dan bulan terus ini. Nah, guys, kita matiin ini IDW, lanjut ke Kriging. Kita sama kayak tadi ekspor lagi. Tulis Kriging tadi 2022-02 terus NIM. Nah, dari sini kita tinggal lanjut aja buat ngelakuin ini yang lain. Ngelakuin interpolasi pakai metode interpolasi yang lain. Di sini kita masukin ke mana natural neighbor. Kenapa ini? Hapus. Nggak mau. Ya udah biarin. Natural neighbor. Nggak bisa. Kenapa? Masih. Udah karena masih salah, kita mending bikin folder baru. Ya, bingung juga. Eh, ya udahlah, bingung. Daripada nggak bisa di rename. Oke, ya Allah tabahkanlah diriku. Mana nih? Ini apa ya yang salah? Bentar. Mm-mm. Mm-mm. Ya udahlah, itu kenapa sih? Aneh. Aduh. Kita ubah lagi simbologinya ke warna curah hujan. Ini. Oke, terus langsung kita ekspor aja biar tidak ribet, ribet. Biar nggak ribet. Ya, itulah. Nah, udah save. Plus dulu minimize lanjut kita ke slide import point picture ini, terus kita grid code lagi, habis itu ini ubah outputnya ke sini. Kita tuh udah nyiapin ya, cuma emang kadang-kadang ArcGIS tuh pengennya dimanja-manja,
Jadi aku udah sebel, aku juga sebel, seperti itu. Maaf ya, udah oke-oke aja. Jadi sekian tutorial cara melakukan interpolasi menggunakan data curah hujan pada bulan Februari 2022 di Pulau Seram dengan menggunakan software ArcMap 10.8. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.